Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen yang saya hormati. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan rangkuman kontrak perkuliahan, ya, khususnya untuk mata kuliah seminar perencanaan SDM dan untuk mata kuliah seminar sumber daya manusia. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa, ya, sebelum kita melanjutkan ke perkuliahan ke materi yang pertama. Hal ini tentu penting sekali untuk diketahui dari awal. Kenapa? Supaya mahasiswa mengetahui bagaimana yang harus disiapkan, ya, terutama di awal perkuliahan, dan tentu juga nanti harus mengetahui hal-hal terkait dengan sistem penilaian, kehadiran, ya, tata tertib di kelas dan lain sebagainya, sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya mata kuliah seminar perencanaan SDM dan seminar sumber daya manusia. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan yang pertama, untuk perencanaan perkuliahan. Di pertemuan pertama, ya, Bapak atau dosen pengampu mata kuliah itu akan membagikan RPS. Jadi nanti RPS akan dibagikan kepada ketua kelas, ya, nanti minta tolong ketua kelas bisa menyampaikan kepada seluruh mahasiswa di kelas ini untuk supaya nanti dipelajari, ya. Kenapa demikian? Karena memang tentu dalam RPS itu juga nanti semua materi itu akan ada dalam RPS tersebut, ya. Jadi dosen pengampu mata kuliah atau Bapak itu akan menyampaikan nanti kepada ketua kelas terkait dengan RPS atau singkatan dari rencana pembelajaran semester, ya. Ini pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya, ya, silakan perhatikan lagi pada slide berikutnya. Pelaksanaan perkuliahan. Perkuliahan itu tentu nanti akan sesuai dengan RPS, ya, dan juga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Prodi dengan mengikuti tentu kalender akademik yang sudah disusun oleh Prodi. Jadi semua pertemuan itu mengikuti, ya, jadwal yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tentu mahasiswa harus hadir tepat waktu di ruang perkuliahan. Lalu bagaimana kalau ada yang terlambat? Kalau ada yang terlambat, ya, tentu tidak bisa nanti masuk di absen, dianggap tidak masuk. Kecuali mahasiswa tersebut ketika terlambat memang sebelumnya memberitahukan kepada dosen. Ya, misalkan karena ada halangan dalam perjalanan, ya, misalkan yang bawa kendaraan roda 2, ya, misalkan bannya bocor, nanti segera disampaikan kepada dosen supaya nanti kejadian tersebut tentu bisa dipertimbangkan untuk bisa tetap masuk di absen, atau ada hal-hal lain, ya, yang sangat penting sehingga mahasiswa kesiangan masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, berpakaian rapih, ya, sopan dan mengenakan sepatu. Jadi tidak diperkenankan memakai sandal, ya. Jadi mahasiswa wajib berpakaian rapi, berwajib berpakaian sopan, dan harus mengenakan sepatu. Tidak boleh mengenakan sandal ketika masuk ke ruangan kelas perkuliahan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa semuanya adalah terkait dengan aturan ujian. Yang pertama, ya, mahasiswa yang terlambat nanti pada saat ujian itu akan tetap diberikan izin untuk mengikuti ujian. Tapi pada saat
ujian tersebut jika terlambat tidak akan diberikan tambahan waktu, ya. Oleh karena usahakan pada saat ujian tidak ada yang terlambat. Yang kedua, ujian susulan itu akan diberikan kepada mahasiswa apabila pada saat pelaksanaan ujian itu yang bersangkutan tidak bisa hadir. Jadi kalau pada saat ujian tidak bisa hadir dikarenakan mendapatkan tugas dari prodi, ya, atau mendapatkan tugas dari fakultas, ya. Kebetulan kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jika mendapatkan tugas dari fakultas atau universitas, ya langsung, ya, jadi mendapatkan tugas dari universitas, atau karena sakit yang disertai dengan surat keterangan dokter. Jadi untuk ujian susulan hanya diberikan kepada hal tersebut, ya. Jadi yang ujian susulan kalau sakit memang ada surat dokter, boleh diberikan ujian susulan. Tapi kalau tidak ada surat dokter, itu tidak bisa diberikan ujian susulan. Atau mendapatkan tugas dari universitas, ya, tugas yang sangat penting diberikan oleh Universitas Pamulang pada mahasiswa. Nah, ini bisa ujian susulan. Atau dari fakultas atau dari prodi. Dan untuk surat keterangan dokter ini wajib ditunjukkan ketika mengajukan ujian susulan bagi mahasiswa yang sakit. Yang ketiga, pada saat ujian jika mahasiswa melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, ya, mencontek misalnya atau meminta mahasiswa lain untuk mengerjakan jawabannya, ya, dan kecurangan-kecurangan tersebut diketahui oleh dosen, maka lembar jawaban mahasiswa yang bersangkutan itu tidak akan diperiksa dan tidak akan diberikan nilai, ya. Oleh karena itu ini penting untuk dilakukan, ya. Jadi ini penting untuk dilakukan. Berikutnya, rekan-rekan mahasiswa, ini penting untuk diketahui. Komponen nilai, ya. Komponen nilai pertama dari kehadiran itu 10%, ya. Kehadiran mahasiswa harus memenuhi minimal 75% dari total pertemuan. Jadi kalau mata kuliah kita ini 3 SKS, minimal pertemuannya 16 pertemuan, jadi tidak boleh kurang. Ya, kalau kurang, ya tentu kurang dari 75%, maka tentu mahasiswa akan berpengaruh terhadap nilai. Atau secara otomatis mahasiswa tidak akan lulus, ya. Untuk yang 2 SKS itu 11 pertemuan. Untuk yang mata kuliah 3 SKS 16 pertemuan itu dari total 21 pertemuan. Ya, jadi 5 kali tidak masuk. Itu maksimal atau minimal 16 pertemuan. Untuk yang 2 SKS maksimal, ya, 3 kali tidak masuk. Ya, karena total pertemuannya hanya sebanyak 14. Jadi minimal 11 pertemuan. Jika mahasiswa kurang kehadirannya, maka secara otomatis tidak akan lulus. Nah, lalu sering bertanya, Pak, kalau kurang dari 75%, apakah boleh kehadiran diganti dengan tugas? Tidak bisa, ya. Kehadiran hanya bisa diganti dengan absen jalan, ya. Di kelas yang lain, misalkan reguler B, ya, itu diganti dengan absen jalan saja. Apakah bisa diganti dengan tugas? Tidak. Jadi kalau mahasiswa nanti meminta, Pak, saya diganti dengan tugas karena absen saya kurang satu, tidak bisa, ya. Kalau ada keterlambatan mengerjakan tugas, bisa diganti dengan tugas atau tugas susulan. Kalau tidak mengikuti ujian tengah semester, bisa diberikan ujian UTS susulan tadi dengan syarat, ya. Dengan syarat tadi ada beberapa hal, ada penugasan dari universitas, dari fakultas, dari prodi, ataupun karena sakit. Tetapi kalau kehadiran tidak bisa, Pak, saya ada tugas yang kosong, bisa tugas susulan. Pak, saya ada 2 pertemuan yang kurang, ya, kurang dari 75%, tidak bisa diganti dengan tugas. Ya, jadi
Bapak tekankan untuk yang kita 3 SKS minimal 16 pertemuan, kalau kurang dipastikan tidak lulus ya. Jadi Bapak tegaskan kembali, jika kehadiran mahasiswa di bawah 75%, maka otomatis akan mendapatkan nilai D ya, atau tidak lulus ya. Oke ya, jadi mahasiswa mohon maaf nih, ini perlu ditekankan Bapak kembali ya. Jadi Bapak menekankan kembali kehadiran 75%. Kalau kurang dari 75% atau di bawah 75%, maka otomatis akan mendapatkan nilai D, tidak lulus. Ya. Berikutnya komponen lainnya dalam penilaian akhir adalah tugas mempunyai bobot 20%. Ya, UTS 30%. UAS 40% ya. Jadi kalau kita total UTS 30 tambah UAS jadi 70%. Tugas 20%. Jadi 90%. Yang 10%-nya adalah kehadiran. Jadi kehadiran mempunyai bobot 10%. Jadi total 100% ya. Jadi tapi dipastikan kurang dari 75% atau di bawah 75% otomatis akan mendapatkan nilai D atau tidak lulus. Baik, selanjutnya ya, perhatikan ke slide berikutnya adalah nilai. Ini mempunyai bobot ya, jadi untuk mendapatkan nilai A itu setara dengan angka 80 sampai 100. Jadi kalau dapat A minimal 80 sampai 100 itu punya bobot 4. Kalau di bawah 80 antara 79 sampai 70 atau 70 sampai 79 itu nilainya B. Bobotnya 3 ya. Jadi kalau nilainya di bawah 70 itu misalkan 69 ya, itu dapat C nilai di bawahnya. Jadi dapat nilai C antara 69 sampai 60 ya. Untuk yang D 59 sampai 50 ya. D itu tidak lulus ya. Dan yang E 0 sampai 49 itu bobotnya 0. Baik rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, demikian tadi ya Bapak merangkum kontrak perkuliahan. Tentu ini penting Bapak sengaja merekam, kenapa? Karena supaya mahasiswa tidak lupa. Nanti pada saat ujian ya di akhir-akhir mungkin perlu diperdengarkan kembali. Kenapa perlu diperdengarkan kembali? Supaya teman-teman mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal yang sangat penting seperti kehadiran ya, tugas yang ada bobotnya ya, UTS, UAS dan sebagainya ya. Ini perlu diperhatikan secara saksama. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan kita kurang lebih 1 semester ke depan ya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan Bapak berharap semua mahasiswa bisa aktif ya, baik dalam kehadiran, aktif dalam diskusi, aktif dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan yang lain, dan mudah-mudahan mahasiswa semuanya diberikan nilai yang maksimal ya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.